Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, kembali lagi dengan channel ini, bersua kembali dengan media ini. Mudah-mudahan dengan mendukung channel ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala jariah, dan ingat, bukan dosa jariah. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membagikan sebuah video, ya Masya Allah, kembali bagus sekali video ini untuk pelajaran bagi kita semua, yaitu tentang adanya sebuah video yang memperlihatkan adanya seorang imam, seorang imam yang sedang memimpin sebuah sholat, dan sang imam tersebut diseruduk dari belakangnya oleh jamaahnya. Nggak tahu kenapa, ya. Saya juga mendapatkan video ini, belum jelas bagaimananya, nanti kita di ujung mudah-mudahan berbagi nasihat. Kita lihat videonya. Teman-teman sekalian, jadi sepertinya ini sholat tarawih secara berjamaah. Jadi dalam video ini jamaah ataupun orang yang dari belakang menyeruduk ke depan, kemudian menghardik ataupun melempar bahkan memukul sang imam, itu emosi yang tidak terkendali, kesal juga karena bacaan sang imam sangat panjang, ya, terlalu panjang, mungkin demikian. Tapi apapun itu jamaah sekalian, sebenarnya simple, ya, sebenarnya simple. Kalau adanya kesepakatan, ya, sebelumnya antara pengurus masjid ataupun musola setempat dengan masyarakat sekitar, dengan penduduk, dengan jamaah, bahwasanya imam kita malam ini ataupun per malamnya membaca 1 juz misalnya, katakanlah setengah juz, seperempat juz, dan seterusnya, maka itu harus jelas dulu. Seorang imam yang membaca dengan surah yang panjang ini biasanya pada sholat tarawih, ya. Kadang ada di beberapa masjid, di beberapa musola itu mereka tetapkan misalnya per malam ini 1 juz, ya, tiap malam setengah juz misalnya. Jadi kalau sudah ditetapkan, sudah berkoordinasi, sudah ada kesepakatan antara pengurus masjid ataupun musola setempat dengan jamaahnya, dengan penduduknya, dengan masyarakatnya, ada kesepakatan. Maka kalau misalnya ada 1, 2 atau berapa orang yang tidak setuju dengan hal itu, sebenarnya simpel saja. Ya, silakan cari masjid lain. Apalagi sekarang ini mencari masjid itu nggak susah kok. Nggak susah, bahkan setiap RT, setiap RW sekarang ada masjid, gitu kan. Kalau kita merasa terlalu panjang bacaan imam tersebut, kita cari masjid lain, ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya belum ada kesepakatan secara bersama, ataupun kesepakatan itu telah didapat kalau tiap malam itu misalnya membaca ayat-ayat pendek, ya. Intinya tidak panjang, ya. Tapi tiba-tiba ternyata imamnya membaca panjang. Ini mungkin ada masalah. Mungkin ada masalah. Tapi kalau sudah disepakati bersama, saya kira nggak ada masalah, ya. Siapa yang nggak sanggup cari aja masjid lain, kan begitu. Sederhananya kan seperti itu. Setelah ini ada video singkat dari Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi SAW tatkala Mu'adz bin Jabal sholat Isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam sholat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum, mereka bekerja siang hari, mereka capek, pingin tidur, pingin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah.
Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia sholat sendiri, lanjutin sendiri. Allahu Akbar, assalamualaikum pulang. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, Mu'adz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz disalahkan oleh Nabi. Afattanun anta ya Mu'adz, kau bukan tukang bikin fitnah wahai Mu'adz. Jangan kau bikin orang lari daripada solat. Orang malah solat berjamaah. Ya karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif, hendaknya dia ringankan kata Nabi SAW. Adapun kalau dia solat sendiri, solat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha. Ya dalam riwayat idza sama'un fatarat. Wahai Mu'adz, kenapa kau tidak baca surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha, dalam riwayat wa duha, dalam riwayat idza sama'un fatarat. Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk salat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok enggak ada masalah, ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal Qalam dari awal sampai akhir. Ya orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya sholat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah sholat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Memang biasa gini. Iya Ustaz, itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia. Bacanya terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Dia kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah nggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Mu'adz bacanya kepanjangan. Akhirnya orang ini melanjutkan solat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia solat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia sholat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi. Yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama sholat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu. Ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan sholat sendiri. Baik teman-teman sekalian, itu dulu apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.